ya, dengan makin banyak menimba ilmu ya. Ya, bagusnya memang seorang mahasiswa kedokteran itu rajin ya, disiplin, syukur-syukur kalau ininya juga pintar, brainnya bagus ya. Artinya saya lihat kalau saya ngacu ke Cipto gitu ya, baik residen maupun koasnya ya, artinya perilakunya bagus gitu ya, attitude-nya bagus ya, brainnya juga bagus ya. Tapi ada yang brainnya bagus, attitude-nya nggak bagus, nggak bisa juga ya. Karena ya memang disitulah pendidikan kedokteran itu agak beda sedikit ya dengan bagian yang lain gitu ya. Ada yang brainnya kurang tapi attitude-nya bagus, malah bisa gitu ya. Artinya apalagi kalau suatu instansi itu bisa yang diajak bekerja sama, tentunya artinya attitude-nya harus bagus ya. Koas juga begitu ya. Apalagi nanti kalau jadi residen ya, attitude-nya harus bagus. Nah, di sini saya mulai ya. Kita belajar tentang inkontinensia urin. Jadi ini berkaitan dengan miksi gitu ya. Artinya continence itu artinya bagus. Tapi kalau incontinence berarti di luar continence. Artinya seseorang ini boleh dikatakan kalau bahasa kasarnya ngompol gitu ya. Ngompol, ada yang bilang beser seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau kalian misalnya ada di mall atau di tempat-tempat bandara seperti itu ya. Tapi usia lanjut sekarang kan sudah ada kloset tertentu ya. Jadi ketika ada lansia, jadi kalian apalagi mahasiswa kedokteran tentunya bagus etikanya, jadi akan mendahulukan usia lanjut dulu karena terkait proses menua, mereka tidak bisa menahan miksi seperti itu ya. Jadi baik dimanapun, di transportasi juga ya, ketika ada lansianya didahulukan. Jadi diformalitaskan ya. Sekarang kan sudah ada baik di bandara ya untuk yang lansia gitu ya. Terus bus-bus juga, kereta api juga gitu ya untuk lansia. Ya, ketika itu nggak ada, kamu yang duluan ya kamu akan mempersilakan lansia dulu. Tadi karena kita udah belajar keterbatasan semuanya itu gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya topiknya jadi gini, nggak mungkin kita mengajarkan sekarang gitu ya. Artinya memang banyak yang mesti diajarkan pada dokter muda ya. Tapi sekilas saja bahwa pada usia lanjut kemarin kita sudah belajar CJA, artinya pengkajiannya tidak hanya medik, tapi kita harus mempelajari sindrom. Sindromnya itu sebenarnya ngapalnya itu 14 I aja, ditambah dengan frailty yang baru, sindrom baru gitu ya. Apa itu I? Imobilisasi, ini selalu ada pada lansia. Instabilitas ya. Nah, ternyata inkontinensia ini masuk dalam satu geriatrik giant gitu ya. Sebenarnya geriatrik giant ini ada 7. Nah, inkontinensia ini makanya kita bawa topik inkontinensia karena kejadian ini sering pada usia lanjut gitu ya. Terus banyak lagi yang lain ya. Misalnya satunya ada impairment. Jadi nanti ada demensia seperti itu, infeksi gitu ya. Kemudian gangguan fungsi pendengaran, kemudian ada konstipasi gitu ya, ada isolasi, malnutrisi yang kemarin kita udah bahas, impacunity, iatrogenesis sudah saya bahas kemarin, insomnia. Jadi kalau ada usia lanjut itu harus ditanya ini, ada di 14I ini ya, imunodefisiensi sama hipotensi. Masuk satu lagi sindrom yang baru, frailty yang kemarin saya katakan kerentaan ya. Nah, di sini kita akan membahas inkontinensianya. Kalau kita bahas inkontinensia, itu definisinya dulu. Artinya keluarnya urin, ya di luar kehendak, jadi involuntar. Jadi dia sebenarnya kita nggak mau ngeluarin pada tempat dan waktu yang tidak dikehendaki seperti itu ya. Sehingga menyebabkan gangguan sosial ya dan atau kesehatan. Nah, jadi dampak sosial ya, terus kesehatan juga gara-gara tadi ngompol seperti itu ya. Kesehatan contohnya yang mudah terjadi infeksi, mudah terjadi ulkus seperti itu, mudah terjadi jatuh gara-gara inkontinensia seperti itu ya. Kemudian epidemiologinya
Kalau kita mengacu kepada Perkina, ini ada perhimpunan antara urologi ya, dan kemarin pada geriatri yang membuat buku konsensus. Jadi saya ambil yang terbaru, mengatakan bahwa populasi lansia itu 2 kali lipat gitulah. Jadi kenapa tinggi pada sebenarnya anak kecil juga ngompol gitu kan, ya. Tapi pada dewasa sudah jarang gitu ya. Paling banyak tuh ada pada lansia lagi ya. Kenapa paling banyak? Terkait perubahan proses menua. Studi epidemiologi juga mengatakan kejadiannya lebih sering pada perempuan dibandingkan laki-laki gitu ya. Paling banyak pada perempuan itu inkontinensia tekanan. Tekanan ini yang dibilang dengan stresor. Nanti ada istilahnya pembagian inkontinensia. Ya, kemudian ini tertulis 2 kali nih. Pada laki-laki adanya inkontinensia urin desakan. Desakan itu artinya urgensi. Jadi ada desakan, nama lainnya adalah urgen, nggak tahan lagi gitu loh. Ya, serta campuran. Campuran ini paling sering adalah urgensi dengan stres tekanan, ya, seperti itu. Jadi ada namanya inkontinensia campuran, ya. Oke. Nah, prevalensi meningkat seiring bertambahnya usia, ya. Kemudian orang renta, nah nanti kita harus tahu dulu. Kita harus tahu ketika berhadapan dengan lansia, ini pasien saya, ini pasien lansia yang renta atau yang bukan sih. Nah, nanti kita lihat ini bagaimana menilai kerentaan tools ya. Nanti ada di lampiran slide saya yang terakhir. Kemudian survei di Indonesia mengatakan bahwa memang pada perempuan lebih banyak. Nah ya, pada perempuan ya, kenapa lebih banyak gitu ya. Oke. Kemudian 1 sampai 2 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya, dikatakan ada survei di bukan poligeriatri, rumah sakit pendidikan ya, tapi Palembang nggak masuk ini ya, RSMA nggak masuk ya, 523 pasien ya, ternyata itu banyak benar mengalami inkontinensia. Yang paling banyak itu adalah desakan ya, kemudian tekanan, ini salah nih, ini luapan overflow ya, overflow. Jadi kemudian tipe campuran. Nah ya, jadi luapan ya, kemudian tipenya overflow, kemudian tipe desakan ini namanya urgensi, kemudian tipe stres namanya tekanan ya, stresor, kemudian tipe campuran antara tekanan dengan urgensi atau stres dengan urgensi. Ya, ini karena puasa nggak bisa minum ya jadinya ya. Terus saya minum dulu nih. Jadi inkontinensia urin sebenarnya, jadi kalau begitu dok, karena banyak pada perempuan wajar dong? Enggak ya. Pada perempuan meskipun sampai umur 100 tahun, 90 nggak boleh ada inkontinensia. Ya. Jadi mertua saya udah meninggal ya dulu umurnya 85, 86. Masih bagus sekali, ke kamar mandi bisa, semua bisa ya. Jadi nggak ada istilahnya inkontinensia. Jadi kalau udah inkontinensia berarti sudah gangguan, udah harus ditata laksana seperti itu. Sudah harus kita kenali gitu ya. Kalau normal sih nggak ada. Ya memang nggak bisa kemampuannya menahan sih sulit dibandingkan kamu gitu ya. Tapi harusnya miksi pada tempatnya gitu lah. Ya, jangan miksi sebelum sampai ke tempatnya udah terjadi miksi. Nah, itu berarti sesuatu yang tidak wajar. Kemudian usia lanjut bukan penyebab. Jadi jangan dikira oh udah usia gitu ya, wajar, enggak ya. Sama kayak pikun kemarin yang saya singgung, nggak boleh orang tua pikun ya. Jadi kalau udah pikun ya berarti kelainan patologis gitu. Tapi hanya salah satu faktor predisposisi saja gitu lah. Ya artinya kalau inkontinensi ya memang dia predisposisinya dia gitu. Walaupun ada predisposisi tapi tidak boleh jadi terjadi inkontinensia gitu kan. Kita tahu bahwa penyakit itu ada faktor predisposisi lah, faktor risiko lah, faktor pencetus lah, seperti itu. Bisa saja faktor predisposisinya ada, ditambah dengan faktor pencetusnya ISK, ya gara-gara ISK itu buat dia ngompol gitu loh. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau ISK itu dialamin oleh orang muda, katakanlah adik-adik gitu ya, mungkin nggak terjadi inkontinensia gitu loh. Karena usia lanjut, tadi sudah ada faktor predisposisi, artinya ada perubahan-perubahan ya pada proses berkembangnya dia, sehingga dia mudah mengalami ISK, mudah sekali terjadi ngompol. Nah, nanti kamu lihat, kenapa nenek saya kok kencingnya seperti ngompol? Nah, cari itu penyebabnya apa. Jangan-jangan ada ISK gitu ya. Oke. Proses menua mengakibatkan memang perubahan anatomis dan fisiologis pada sistem
genital bagian bawah. Nah, kita lakui ini, bentuknya berubah, fisiologisnya berubah. Ya, kalau kita bicara tentang inkontinensia, kita main traktus urogenital bagian bawah. Jadi tidak menyinggung ginjal ya di sini. Kita mulai diawali dengan kandung kemih ya. Jadi kalau belajar inkontinensia, ingat kita mulai belajar dari kandung kemih, tidak dari ginjal. Kemudian kapasitas kandung kemih dan kemampuan menahan buang air kecil itu menurun. Nah, jadi kan nggak bisa nampung gitu loh. Ya, jadi ini wajar. Makanya ibu-ibu seperti saya pralansia kalau jalan-jalan ke mall itu saya duluan cari toilet mana ya kira-kira toilet gitu loh. Ya, karena kenapa? Makin banyak saya melahirkan, ya artinya dinding panggul saya lemah gitu ya. Artinya dinding panggul saya itu tidak bisa menjepit uretra dengan baik gitu dibandingkan dengan adik-adik yang baru umur 20 tahun gitu ya. Oke. Kemudian residu urin juga meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi banyak sisa tuh urinnya ya, seiring bertambahnya usia. Karena kenapa? Kemampuan untuk kontraktilitas dari kandung kemih dalam hal ini otot detrusor itu sudah berkurang seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih perubahan menua terhadap terjadi inkontinensia. Nah, perubahan seperti ini, struktur kandung kemihnya sendiri berubah ya. Artinya disfungsi gambarannya sudah mengalami perubahan. Kemudian ada degenerasi otot dan akson saraf gitu ya. Kemudian akibatnya detruksor operaktivitas, jadi detruksornya operaktif. Kemudian terjadilah inkontinensia desakan urgensi gitu ya. Jadi karena nggak bagus lagi persarapannya, jadi nggak bisa ya isi sedikit keluar, pengen ngeluarin gitu, kontraktilitas detruksornya nggak bagus. Fosfoid residual artinya ketika miksi ada yang sisa itu masih meningkat. Kemudian kapasitas menampung kandung kemih sudah berkurang. Berisi kira-kira kalian bisa 500 cc masih bisa nahan ya kandung kemihnya. Ada usia lanjut kadang-kadang nggak bisa. Berisi 200 sudah mau kencing gitu ya. Oke. Kemudian fungsi kandung kemih juga penurunan kapasitas, peningkatan aktivitas detruksor, penurunan kontraktilitas detrusor. Nah, ya, tidak menurun ini. Artinya, kira-kira ada sesuatu hal, entah karena obat, entah karena apa, yang efek sampingnya menghambat kontraktilitas detrusor, ya mudahlah terjadi inkontinensia pada lansia. Gitu ya. Artinya sama seperti kemarin saya jelaskan, fungsi ginjalnya sudah menurun, ya, kita ngasih obat-obat tanpa di-adjust dengan fungsi ginjalnya gitu ya. Misalnya kalau usia muda, saya ngasih misalnya antibiotik, katakanlah antibiotik yang kita takutkan levofloxacin ya untuk bekerja di ginjal, quinolone. Kita kasih pada usia muda, saya bisa ngasihnya misalnya 750 gram. Ketika usia lanjut, saya lihat IFGR-nya turun, maka saya akan sesuaikan 750 per 48 jam seperti itu. Ya, jadi kita agak panjangin waktu pemberiannya. Karena ini tadi kita sudah belajar perubahan organ gitu ya. Kemudian gejala dan peningkatan gejala dan kejadian inkontinensia urin. Nah, itulah kerapnya kenapa inkontinensia urin itu sering terjadi pada usia lanjut. Kemudian juga akan meningkatkan fosfoid residu ya. Kemudian pada uretra, kita tahu ke sphincter itu ada ya penutupan di uretra proksimal, uretra distal, terus ada sphincternya. Nah, itu kekuatan menutupnya tuh sudah lemah gitu ya. Nah, sehingga mudah sekali ya kejadian inkontinensia tekanan. Tekanan ini artinya ketika batuk ya, ketika bersin gitu, tertawa terbahak-bahak, itu mudah sekali batuk. Contohnya nggak usah lansia. Kamu tahu kan pelawak nunung yang gemuk itu? Tahu kan? Sering nonton nggak? Yang pelawak itu ya? Yang acara apa sih namanya? Yang suka barangan apa? Yang lucu-lucu itu loh, ada nunung itu. Tahu nggak? VJ dok. Itu ya. Nah itu kan dia pakai pampers itu. Karena kalau dia tertawa dia ini karena kenapa faktor risikonya? Kan mungkin dia tuh pralansia ya. Tapi ditambah apalagi obesitasnya ya. Jadi tekanan intraabdominalnya tinggi, mudah sekali apalagi kalau dia melahirkan banyak ya. Jepitan uretra itu nggak bagus dari dinding panggulnya gitu ya. Jadi mudah sekali. Kemudian desakan dan campuran gitu ya. Nah, kalau pada laki-laki itu ada prostat ya. Prostat, insiden prostat meningkat ya. Jadi meningkatkan gejala inkontinensia urin ya. Jadi kamu belajar di urologi pasti ada LUTS gitu ya. Apa kriteria LUTS itu? Nah, seperti itu ya. Oke, jadi diharapkan adik-adik sekalian ya, ketika melayani pasien usia lanjut, mau ngasih apa paru-paru ya, ngelihat aduh sudah banyak menurun, semua menurun, mata juga menurun. Nah, itu sudah belajar belum proses menua, teori proses menua sudah
Nah, kita nih geriatrinya nggak, maksudnya sudah tingkat ini ya, pada waktu tingkat awal-awal ada nggak ya misalnya proses menua fisiologisnya seperti ya, nggak, belum ya, mungkin belum ya. Jadi harus ada perubahan-perubahan dulu ya. Kenapa menua gitu ya, terjadi perubahan ini? Kenapa sih ini bisa berubah lagi? Itu banyak lagi teori-teorinya ya. Teori menua itu ada 200 teori lagi gitu lah ya. Teori menua itu 200, teori aging lah, macam-macam 200, tapi nggak bisa menerangkan ya kenapa orang tuh bisa tua gitu loh ya. Jadi artinya memang sudah sunatullah, sudah ditentukan dari atas, ya kita harus mengalami proses menua gitu ya. Ya cuman menuanya seperti apa yang tentunya kita tidak mau jadi frailty tentunya ya. Menua yang mandiri, boleh tua, usia kronologisnya boleh, tapi usia biologisnya oke gitu ya. Oke. Nah ini perubahan organ juga sama ya, estrogen pada apa? Pada perempuan atau pada permukaan ini penurunan estrogen ya, pokoknya terjadi penurunan lah ya, reseptor estrogen mungkin pada permukaan juga gitu ya. Jadi mudah terjadi insiden vaginitis ya, kemudian insiden ESK berulang, kemudian kejadian inkontinensia. Nah, jadi kalau memang ada penurunan ini misalnya pada perempuan ya, misalnya terjadi, nah kadang-kadang terjadi dikasih kapsul estrogen itu nanti kita kerjasama dengan obgyn gitulah. Ada yang dikasih salep ya, misalnya di daerah-daerah vaginanya kaku, rigid seperti itu. Nah karena hormon inilah, terus hormon ini juga yang berperan terjadinya OA pada usia lanjut ya. Jadi peningkatan produksi urin malam hari. Nah kenapa kalau malam hari itu meningkat gitulah ya, nokturi ya, meningkat di malam hari. Nah makanya furosemid jangan dikasih pada malam hari ya, ngasihnya pagi hari aja ya. Kemudian gangguan kerja dan konsentrasi dari neurotransmitter pusat dan perifer. Nah ya, neurotransmitternya juga terganggu gitu lah. Jadi mudah terjadi kejadian impotensia urin. Kemudian belum lagi sistem imun baik yang seluler humoral ya, kemudian secara kuantitatif jumlah fungsinya sistem imun itu sudah menurun ya, mudah terjadi infeksi. Ini sama. Jadi pada lansia itu kadang-kadang saya pusing juga, dikasih antibiotik, kemudian besok berulang ya. Mana ada malnutrisi lagi ya. Ya, jadi muter-muter aja di situ ya. Belum lagi dipasang kateter lansianya, kan besar untuk terjadi ISK berulang seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita mengacu ke definisi yang lain lagi sama, pokoknya intinya tidak disadarin gitu loh. Pada waktu dan tempat yang tidak diinginkan ya. Kalau kontinensia bagus ya, koordinasi betul antara otot detruksor dengan jalan keluarnya ya, sphincternya itu satu kontraksi itu satu buka, ketika ngisi tutup gitu loh. Jadi kalau nggak koordinasi ya kececer, itu yang dibilang inkontinensia gitu ya. Nah, gangguan dalam salah satu sistem ini, entah ini yang terlalu berlebihan, entah ini yang nggak nutupnya sempurna, ya sehingga terjadi inkontinensia. Ya. Ini penyebabnya mungkin persarapan ya, ada batu gitu ya, ada tumor, ada radang. Jadi kita lihat dulu ya, ini kelainan memang dari anatomiknya, ada sesuatu atau memang fungsional gitu ya. Gangguan neurologik misalnya stroke ya. Jadi ke pasien-pasien stroke itu kan sering tuh terjadi inkontinensia, apalagi nih ikut demensia ya. Ya kalau kamu ke panti ya, pernah belum ke panti? Belum pernah ke panti itu. Yang di Palima itu ada panti, yang di Pasar Palimo itu panti pemerintah, panti Tresnowerda ya itu. Nah itu kasihan sekali lansia-lansia sudah banyaklah kencing di situ, baunya bukan main gitu ya. Ada ulkus lagi gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Kemudian gangguan fungsional psikologis nih, contohnya apa nih? Apa psikologis? Ya seperti orang itu, orang apa namanya itu, orang yang mengalami depresi. Jadi kalau lansia depresi sebenarnya bagus, cuman moodnya aja nggak mau gitu loh. Sehingga dia ngapain males, udah di sini aja lah, kencing di sini aja. Nah itu gitu ya. Karena psikologisnya moodnya nggak bagus di apa namanya, kalau demensia jelas karena kognitifnya ya. Artinya nggak bisa dia karena kerusakan di otak jadi jalan. Kita tahu proses miksi itu bukannya jangan memikirkan hanya kandung kemih sama tadi ya, itu sentral sama medula harus kompak juga gitu loh, ya kan? Perintah untuk berkemih itu kan naik dulu ke atas, kemudian di atas merintah lagi, ayo kita mau berkemih.
kosongkan pada tempatnya gitu. Itu ada perintah dari atas juga gitu. Jadi kira-kira kalau orang demensia ini agak sulit juga ya, sering terjadi inkontinensia. Kemudian iatrogenik ini karena obat-obatan ya, atau lingkungan ya, buat kamar mandi untuk lansianya terlalu jauh. Ya, kenapa nggak di kamar neneknya gitu ya, di kamar mandi. Neneknya tuh sudah susah jalan gitu loh. Belum lagi ada OA gitu ya. Terus dia kamar mandinya jauh, ditaruh di belakang ya, susah. Jadi ya mudahlah dia kececer duluan gitu ya. Tapi kalau difasilitasi ya di kamar tidurnya dibikin, sekarang kan ada toilet yang bisa dibikin kayak kaca gitu kan. Jadi lansianya bisa di samping tempat tidur dia bisa ke situ gitu dengan keterbatasan mobilitasnya. Jadi sekarang juga pengaruh apa sih terhadap gara-gara ini terbalik gitu ya. Artinya depresi bisa menyebabkan inkontinensia, yang orang inkontinensia karena sebab lain bisa jadi depresi. Ya, gitu ya. Karena ini pengaruh terhadap kesehatan mental. Ya dia malulah, merasa rendah diri ya. Akhirnya dia nggak mau pergi. Nah, biasanya dia mau ke gereja atau ke masjid gitu ya. Tapi ini loh, sering ke kamar mandi nanti terkencing gitu ya, malu dia. Jadi akhirnya dia nggak mau lagi. Tapi kalau lansia yang masih tetap semangat, dia tetap ini pakai pampers aja lah ketika ikut masjid atau ke gereja gitu ya. Jadi pakai pampers, nah seperti itu gitu ya. Jadi cara ngatasinnya, terus mengurangi aktivitas. Nah gara-gara ini dia malu, jadi dia di dalam rumah saja, ya akhirnya tambah terpuruk tuh. Kalau orang di dalam rumah nggak ngapa-ngapain ya, jadi mudah terjadi fungsi kognitifnya turun, nggak ada stimulasi kan. Ya, coba kamu kayak saya taruh di satu kamar, kamu nggak tahu lagi ini hari apa mungkin ya. Kan kadang-kadangnya kita nggak tahu ya. Apalagi kalau koas di penyakit dalam berkutat aja di situ. Ya, nggak tahu lagi hari apa, tanggal berapa gitu kan. Nah, kemudian malu, dia frustasi. Kemudian dia akan mengecilkan diri. Kemudian dia stres secara psikologinya. Aduh, kami ini nggak tuntas-tuntas. Tapi dia malu ngomong sama dokter ya. Jadi karena kenapa? Kalau saya juga ngomong nanti malah dioperasi. Orang lansia tuh takut sekali kalau dioperasi. Pikirannya kalau ada kelainan takut, jadi dia bilang gitu ya. Oke. Terus sekarang terhadap kesehatan fisik yang menyebabkan gangguan tidur, ya. Jadi mudah sekali dia menyebabkan karena kencing, malam-malam bangun terjadi nokturi gitu ya. Kemudian akhirnya ya jadi gangguan tidur ya. Karena konsennya nggak bagus, kurang tidur, jadi mudah terjatuh. Kemudian miksi berulang memudahkan saluran kemih. Kemudian ya pampers yang sering kencing di situ nggak diganti-ganti ya mudah kulitnya. Kita tahu juga bahwa proses menua juga pada kulit kan, elastisitasnya jelek. Coba kamu perhatiin kulit lansia itu, ya. Apalagi kalau lansia kena luka bakar, waduh, penyembuhannya lama sekali, ya. Kemudian mudah terjadi konstipasi. Nah, ya, pengaruhnya. Konstipasi kenapa? Itu tadi, ya, kencing terus, akhirnya kenapa? Lalu kenapa sih bisa konstipasi? Dia batasi minum, nggak mau minum dia. Kalau saya minum nanti kencing terus gitu. Ini dosa minum. Nah saya juga gitu. Waktu jalan-jalan jauh gitu ya. Saya juga mikir ya jangan minum dulu lah. Nanti kencingnya itu. Gara-gara minum kurang ya. Fesesnya kan pada orang tua ya. Artinya peristaltis sudah menurun sebagainya. Ya mudah sekali terjadi konstipasi ditambah asupan cairan juga kurang gitu ya. Kemudian gangguan neurologi ya. Kemudian disfungsi ereksi. Nah ini mungkin belajarnya di neurologi ya. Jadi akhirnya gara-gara ini ya dia mudah terjadi disfungsi ereksi juga ya, pengaruhnya terhadap gara-gara inkontinensia. Ini dampak inkontinensia, jadi ada dampak medik. Ini penyakitnya ulcus decubitus. Ini saya tidak tunjukkan gambarnya ya, luka di bokong itu yang seperti ngerowak gitu ya, ada bolong di bokongnya ya, mestinya ada gambar ini ya. Kemudian ada ISK, kemudian ada sepsis, gara-gara ISK nggak diatasi jadi sepsis lansia, itu urosepsis namanya. Kemudian lama-lama juga bisa jadi gagal ginjal ya. Misalnya contohnya ada batu di situ ya, obstruksi ya. Jadi hidroneprosis, lama-lama kan jadi gagal ginjal juga. Kemudian kematiannya tinggi, gangguan tidur lah, jatuh ya. Nah, tadi psikososial juga sama ya, tadi sudah masuk gara-gara ngompol terus sudah jadi keluarganya suruh masuk panti aja gitu ya. Ya, tega nggak kamu neneknya masuk panti? Nah, banyak sekarang ya dimasukin panti ya. Jadi ini ngerepotin saja, taruh di panti aja gitu ya. Bagusnya kalau pantinya yang bagus gitu ya. Kalau panti bagus yang swasta berbayar ya. Ada yang sebulannya 3 juta, ada 4 juta kayak kos-kosan gitu ya. Itu namanya panti.
Malah ada yang pernah ada 9, kalau di Jakarta ya 9 juta, 12 juta ya. Kalau kamu mau lihat panti Ausi itu di Cinere, bagus banget ya. Jadi semuanya tuh ya artinya seperti hotel gitu ya. Namanya panti. Tapi kalau panti yang kadang-kadang yang panti yang jelek-jelek yang itu, nah ya kasihan lansianya gitu ya. Nggak bakalan bakal terisolasi dari keluarga, ya karena keluarga malas ngurus ya gitu ya. Tuh, mengganggu, menghambat ini produktivitas ya. Kemudian biaya juga. Beli Pampers itu satu berapa? Satu plastik itu ya isinya berapa ya? 6 atau 8 karena orang tua saya juga inkontinensia ya. Jadi harganya berapa? 70-an, dikit isinya. Nah, kadang-kadang kita akalin sayang makainya sehari 2 kali. Nah, lama-lama itu tadi ulkus ya, lecet ya, kemudian kandidosis kutis gitu. Ya bagusnya memang sebelum penuh betul ya diganti ya, cuman harganya mahal ya. Nah itu jadi biaya kesehatan besar gitu ya. Oke. Nah faktor resiko siapa yang bisa? Nah ini karena melahirkan banyak, jadi otot dinding panggulnya lemah, orang obesitas yang tadi inkontinensia tipe apa tadi stres ya, terus kemudian menopause ya, perubahan-perubahan organ semuanya, dan merokok mungkin vaskularisasi jelek dan sebagainya gitu ya. Jadi otot-ototnya jelek, terus merokok ini kan menyebabkan radikal bebas juga. Jadi sel-sel itu banyak mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian pembesaran prostat tadi mengalami jadi inkontinensia tipe overflow gara-gara obstruksi prostat gitu ya. Kemudian operasi di daerah situ, kemudian timbul jaringan sikatrik dan sebagainya ya. Histrektomi, kemudian pada kehamilan juga udah ya kan, tapi ini kan kehamilan bukan pada lansia gitu ya. Orang hamil kan penekanan segitu ya, tekanan intraabdomennya juga ya. Namanya radiasi daerah pelvis. Nah, jadi kamu tanya-tanya kalau pasien inkontinensia itu ya. Kemudian ada diabetes. Nah, kadang-kadang diabetesnya nggak terkontrol. Jadi sepertinya apa namanya tuh karena sering kencing ya, kalau lagi sulit terus kencing karena gula darah tinggi. Nah, jadi dicari penyebabnya apa sih? Orang Parkinson juga sama ya. Kemudian trauma punggung ya. Karena ini dokter ini sakral 2, sakral 4, sakral 2 gitu. Ini medula spinalis lah ya. Jadi menyebabkan inkontinensia. Jadi makanya pada orang tua yang jatuh duduk tuh sering mengalami inkontinensia ya. Kemudian stroke ya, demensia, kemudian karena obat-obatan ya. Obat-obatan ini juga bisa ya. Contohnya nanti kita lihat ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi saya sudah bilang bahwa kita tidak bicara di sini, saya cuma bicara di sini sampai di sini gitu ya. Jadi kandung kemih sampai sphincternya gitu ya. Oke. Nah, ini kita tahu pada perempuan ternyata ini nih kayaknya mudah kali ya, uretranya pendek gitu ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang saya katakan bahwa proses mixing itu sentral, terus keinginan, kemudian motivasi juga ya sama dengan kini kamu ketangkasan ketangkasan seseorang. Jadi dia ada kemauan gitu, tapi dia tidak tangkas, dia rentah gitu ya. Sulit ya terjadi itu. Jadi memang sentralnya harus bagus di sini. Ya, ini nanti yang mempengaruhinya ya. Jadi sentralnya harus bagus, kemudian di sini medula spinalisnya, persarapan karena ini diatur nih dari sini parasimpatis nih. Ya, jadi kalau di sini di kandung kemih ini kebalik ya. Kalau parasimpatis justru dia menyebabkan kontraksi. Ya, bedanya kalau di sphincter malah simpatis yang menyebabkan kontraksi gitu ya. Kalau di sini parasimpatis gitu ya. Jadi di sini parasimpatis ini terangsang tentunya ada persarapan dari kolinergik karena reseptornya di sini reseptor muskarinik gitu ya. Oke, tapi di selain itu di sini juga ada reseptor kalsium channel ya. Kemudian ada reseptor prostaglandin. Nah, itulah hati-hati ketika ada pasien inkontinensia, maka edukasinya apa? Cari dulu obat-obatan apa yang digunakan. Jangan-jangan penggunaan CCB gitu ya, antagonis kalsium. Kan tahu ya obat darah tinggi, ada golongannya, ada ACE ya, ARB, terus kalsium channel blocker. Nah, ya, hati-hati karena di sini ada reseptornya, dia butuh untuk kontraksi, tapi kalau dihambat oleh obat darah tinggi yang menyebabkan itu gitu ya. Kemudian prostaglandin, penggunaan anti prostaglandin juga sama. Jadi artinya setiap ada perubahan gejala pada lansia, keluhan, pikirkan pertama-tama kali jangan-jangan karena obat. Makanya di lansia perlu sekali evaluasi obat ya. Pikirkan jangan-jangan ada efek samping daripada obat. Nah, bagusnya sih efek samping itu yang dijadikan obat untuk lansia kalau bisa.
satunya ada, terus efek sampingnya itu bisa juga untuk obat, nah itu bagus, tapi kadang-kadang enggak ya. Kemudian uretra juga ya, uretra ya. Nah di sini ini juga harus ada persyaratannya juga ya. Jadi ada saraf somatik juga ya di sini ya. Ini juga ada saraf somatik dari sini ya. Kemudian di sini ada dinding panggul nanti yang menjepit uretra ya. Oke. Ini kalau proses berkemih ya, kalau kita proses berkemih itu tekanannya tinggi karena kita ngisi dulu, ini kan ngisi dulu. Kalau ngisi ya detruksornya relaksasi, ya artinya simpatisnya yang kerja gitu kan. Ya uretra ya harus kontraksi lah, kalau nggak tumpah dia gitu ya, keluar dia. Kemudian ini kontraksi dong lantai apa dinding panggul, jepit uretra itu gitu loh. Karena kami mau ngisi dulu gitu ya. Setelah itu penuh, nih kami mau sudah ada sensasi, baru kami keluarkan gitu ya. Nah keluarkan jadi nanti ini ya, kemudian balik lagi keinginannya untuk mixi lagi. Nah ini terjadi mixi di sini, ngisi dulu kosong gitu, ngisi lagi penuh. Nah siap fase pengosongan gitu ya, kontraksi. Kalau ini kontraksi artinya parasimpatisnya bekerja gitu ya. Nah jangan dihambat lah dengan yang tadi tuh CCB tadi darah tinggi gitu ya, biar bagus kontraksinya. Udah tahu lansia itu tadi kemampuan untuk mengosongkan kurang, ditambah lagi obat darah tinggi CCB gitu ya. Tapi nggak ada pilihan lagi dok. Apakah semua lansia? Itu nggak juga sih. Kalau lansianya masih bagus gitu ya. Kemudian dia pakai CCB karena yang lain dia nggak bisa gitu loh obatnya. Karena CCB itulah yang bisa ya apa boleh buat. Tapi kalau nggak terjadi ini juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau terjadi dipikirkan jangan-jangan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ini gitu loh, inkontinensia gitu ya. Nah, uretra relaksasi, dinding panggul tadi juga, kemudian terjadilah proses mixi terus saja balik seperti itu, ya. Ini kalau yang antara pengosongan, pengisian tuh harus berjalan akur gitu ya. Oke. Nah, ini pengaruh inkontinensia pada kualitas hidup jelas sekali ya. Nanti ada kita pakai tools untuk menilai kualitas hidup ada, ya. Kemudian ya itu tadi medis kita takutkan tadi sudah slide-slide sebelumnya. Ini luka tekan ini namanya ulkus ya, nama lain juga friction, gesekan tekanan ya. Beda loh dengan ulkus pedis yang kamu karena DM ya, beda ya. DM itu kan di ekstremitas bawah, itu kan biasanya di daerah ventral kan, bukan karena tekanan. Ini yang memang daerah-daerah penekanan pada tonjolan tulang ya, pada tonjolan tulang. Memang mesti satu kuliah lagi mengajarin itu ya. Tapi ya nggak apa, nantilah kapan-kapan belajar ulkus. Tapi kalau di sini nggak usah, tapi nanti nggak tahu ya kalau ada soalnya ada ulkus gitu ya. Ya saya rasa bisa lah. Ya. Terus takut, sedih, cemas, depresi, dan insomnia. Nah nih ya, sedih lah siapa nggak sedih kencing begini, nggak selesai-selesai ya, nggak tuntas gitu ya. Sosial ya, ini ya, sumber daya, penerimaan panti jompo lagi ya, ADA-nya berkurang ya, seperti itu. Jadi kualitas hidup lagi-lagi kita pada usia lanjut pikirkan kualitas hidup ya. Jadi itulah makanya inkontinensia itu harus ditemu kenalin dini. Kalau nggak ditanya nggak tahu. Makanya kita pertanyaannya itu anamnesa sistem kemarin sudah saya ajarkan. Bagaimana sistem perkemiannya Bu? Nanti dia ngomong aku, iya saya kalau malam tuh belum nyampe dok ke kamar mandi. Tapi kalau kamu tanya, ibu ngompol ya? Nggak mau dijawab. Ya, gimana kencingnya Bu? Iya dok. Tapi kalau saya itu ya dok ya, kalau batuk itu aja terkencing gitu loh. Dia nggak, artinya kan tetap inkontinensia gitu kan. Artinya kita malah tahu lu batuk berarti inkontinensia tipe apa? Tipe apa? Tipe stresor kan, tekanan tadi kan, karena ada tekanan batuk-batuk. Nah, hati-hati juga ngasih ACE. ACE itu apa sih obat ACE inhibitor? Obat darah tinggi kan batuk tuh efek sampingnya. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada misalnya ada soal nih, katakanlah ini inkontinensia. Kemudian pasien mendapatkan obat ACE. Nah, tata laksananya obat ACE-nya diganti terpaksa, ya. Karena sudah ada faktor risiko dia obes gitu, ya. Kemudian kita tahu dia melahirkan banyak anak. Ya, salah satulah faktornya dikurangin ya, supaya inkontinensianya berkurang gitu ya. Oke. Ini dari buku penyakit dalam kalau nggak salah ini ya. Ada perubahan-perubahan lah pokoknya. Jadi kalau ditanya kenapa inkontinensi lanjut ya itu terkait dengan perubahan ini gitu. Ya. Oke. Ya, perubahan kandung kemih sama kayak tadi fibrosisnya meningkat gitu ya. Ada di pertukulum ya. Fisiologis kapasitas berkurang.
volume residu meningkat, kontraksinya involuntar meningkat, mudah sekali terjadi overactive bladder ya. Ya, kalau overactive bladder, jadi inkontinensia itu, kalau namanya inkontinensia urgensi itu tipe basah, artinya dia sudah ngompol. Tapi kalau dia ada inkontinensia tipe urgensi saja, tapi belum terjadi inkontinensia, namanya tipe kering overactive bladder OAB. Dia sering merasa mau kencing, tapi masih nyampe ke kamar mandi. Jadi siapa yang sering kencing nih? Ya, sebentar-sebentar kencingnya. Saya juga sama nih, tapi saya masih nyampe kamar mandi gitu ya. Artinya sudah termasuk OAB, overactive bladder gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi tercecer yang tadi urgensi tadi, malah disebut inkontinensia urgensi gitu ya. Jadi agak beda antara OAB. OAB belum terjadi inkontinensia, tapi mekanismenya sama. Oke. Cuman penamaannya saja ya. Ini prostat sama kalau pada laki-laki dicurigai ini ada inkontinensia ya. Ini dinding otot panggul melemah. Nah, nanti ada cara-cara untuk bagaimana dok kalau pada usia lanjut dinding panggul sudah melemah. Itu ada latihan-latihannya ya. Oke. Nah, jadi karena itulah inkontinensia harus dibagi dua. Pembagian besarnya inkontinensia urin akut, inkontinensia urin persisten. Jadi kalau umpamanya pasien datang ke puskesmas ya, menemuin dokter siapa ya di sini namanya. Itu kenalnya semua dengan Leo aja karena sering saya nguji gitu ya. Ujian apa usia kemarin ya. Ini misalnya datang ke dokter Leo. Dia nanya, "Oh ya ada inkontinensia." Terus dokter Leo nanya apa ya kira-kira penyebabnya ya. Walaupun sebenarnya kata anaknya begini, "Enggak, Dok, memang dia sudah inkontinensia." Ya. Terus tapi enggak begini. Kami tahu udah lama nih inkontinensia katakanlah pilihlah salah satu di sini gitu ya. Katakanlah misalnya stres lah ya. Tapi beda dok, biasanya kalau batuk tapi ini kok kayaknya sering kencing. Nah, kita kayak seperti PPOK. PPOK eksaserbasi akut. Kita tahu udah PPOK. Berarti ada kondisi akutnya gitu. Kondisi akutnya itu apa? Kalau pada paling sering kita pikirkan infeksi pada lansia. Tadi kan sudah kita ada slide sebelumnya, ISK berulang gitu. Ya, pada lansia kita pikirkan jadi infeksi pada lansia itu paling sering adalah pneumonia, yang kedua ISK, yang ketiga adalah kulit. Jadi kalau datang ke puskesmas, ya lihat lansia ada mau makan seperti itu, pikirkan infeksi. Periksa pemeriksaan fisiknya, ronkinya bagus nenek ini, wah jangan-jangan tetap ada infeksi nih saya pikir. Dari mana? Dari urin. Ambil aja urin. Kadang-kadang, nih ada demam nggak ada, nyeri kah? Ada di sini? Ada. Nah ambil aja urin. Jadi kalau urin akut, artinya kalau inkontinensia akut ini terkait dengan infeksi ya, biasanya berkaitan dengan penyakit akut atau iatrogenesis ya. Nah, kemudian bersifat sementara. Nah, bisa kita perbaikin. Nanti ada singkatannya namanya diapers. Jadi apa? Apa diapers ini artinya sekelompok gangguan tapi yang menyebabkan inkontinensia akut ya. Kemudian kalau persisten ini menetap ya, kita bagi mungkin beberapa bulan. Ada buku yang bilang aku tuh 2 minggu, ada berapa bulan baru dikatakan dia persisten. Persisten kita bagi tadi yang tadi tipe desakan atau urgensi, tipe stres tekanan, tipe overflow meluber kayak BPH gitu ya, tipe fungsional artinya dia bagus semua organnya tapi fungsinya dalam arti ya karena jauh ke toiletnya gitu lah. Dia sebenarnya nggak apa-apa, fungsi kakinya yang nggak bagus, kakinya OA. Sebenarnya sistem perkemiannya masih bagus. Kakinya OA, toiletnya jauh, ya mau nggak mau dia jadi terkencing gitu ya. Tipe fungsional ini artinya tidak ada kelainan di sistem perkemian bawah tadi. Kemudian tipe campuran, nah ini campuran biasanya paling sering adalah urgensi sama tipe stres. Apakah bisa terjadi tipe yang lain? Boleh. Tapi paling sering adalah urgensi sama stres. Ya, jadi kalau ada soal nanti tipe yang campuran ya ini aja, dua ini gitu ya. Oke. Nah, ini singkatan tadi yang menyebabkan inkontinensia tipe akut, diapers. Diapers ini artinya delirium atau confusion. Jadi nggak connect itu. Ya, artinya kalau orang lansia biasanya diajak ngomong nggak nyambung. Nah, kondisi-kondisi kayak gini wajar karena dia lagi ada infeksi. Tampilan dia datang umumnya ke kami ini begini nih. Ya, artinya demam ditanya nggak ada, segala nggak ada. Bingung yang adanya. Bingung sama perubahan kesadaran. Kadang nenek ini diajak connect, ngomong. Tapi kadang-kadang nggak connect gitu ya. Artinya delirium. Ya, tapi baru inilah berlangsung. Nah, pikirkanlah jangan-jangan ada gangguan infeksi saluran kemih akut.
ya. Kemudian ini infeksi paling sering juga gitu ya. Kemudian atrofigenik genital ya, vaginitis, uretritis, ini nanti obatnya ke objin ya. Kemudian ada karena obat-obatan ya, karena ada faktor psikologi kan misalnya pada depresi kan berlangsung dalam 2 minggu kan, masih akut kan, psikologi faktor. Kemudian ada karena kenapa neneknya minum teh terlalu banyak gitu ya, atau kopi gitu loh ya. Kemudian misalnya kondisi perglisemi ya, tadi DM tadi perkalsemi gitu ya. Kemudian mobilitasnya ya, belum lagi penyakit-penyakit kroniknya ya. Kemudian ada restrain, ya wajar kalau orang restrain itu artinya apa restrain ini? Diikat misalnya pasien yang suka ngamuk-ngamuk, nenek-nenek kalau delir ini kan suka nyabut-nyabut infus nih pasien usia lanjut. Dok malam nggak bisa tidur, infus dicabut, NGT yang dipasang dokter kemarin dicabut, gara-gara itu. Jadi nah kondisi kayak gini apa udah mau dia menyebabkan mobilitasnya memang kita sengaja kita ikat gitu. Jadi ya terkencing di situlah gitu ya. Nah kemudian ada impaksi feses. Jadi karena skibala ya kalau pada usia lanjut minumnya kurang ya, gerak nggak ada, sayuran nggak ada, dikasih buah-buahan kurang gitu ya, mudah sekali terjadi feses yang mengeras, skibala namanya. Nah ini mengganggu miksi gitu ya, seperti itu. Jadi stool impaksi. Jadi ini singkatan daripada diapers ya. Oke. Jadi tadi udah kita lihat ini dipermudah artinya inkontinensia ada yang sementara, ada ini diaper singkatannya ini gitu ya. Oke. Kemudian nah ini tadi tipe-tipenya stres, keluarnya urin sedikit-sedikit karena penekanan intraabdominal, ingat aja batu, aktivitas fisik yang angkat-angkat yang berat ya. Seperti itu mudah sekali terjadi inkontinensia tipe stres ya. Saya kadang-kadang juga sama, bersin aja juga kadang-kadang sama ya. Mudah terjadi ini karena estrogen saya sudah menurun, elastisitasnya sudah ada bagus lagi, kemudian tambah melahirkan berapa kali gitu ya, mudah sekali terjadi inkontinensia tipe stres ya. Kadang-kadang soalnya jelas kalau ujian perempuan usia sekian tua melahirkan sekian gitu ya. Nah, bila itu mudah tertawa menjadi ini, mudah kan soal geriatri. Sayang kalau nggak dapat 100 untuk geriatri itu ya. Biarlah yang lain aja yang nggak bisa, kalau geriatri soalnya 100 aja semua, itu kan mudah. Ya, kelemahan otot dasar panggul, hipermobilitas uretra, kelemahan sphincter nutupnya nggak bagus gitu ya, kelemahan sphincter karena operasi prostat. Nah jangan salah, kok prostatnya sudah diangkat karena itu ya, karena itu tadi pengaruh ya jaringan-jaringan pada usia lanjut. Makanya kalau pada pasien ketika misalnya kita operasi, dia selalu menganggap dengan operasi bisa berjalan tuh katanya, dengan operasi saya bisa miksi. Nah kita harus jelaskan kemungkinan belum tentu ada yang lain, jadi dia nggak kecewa. Kenapa? Dia nggak bisa jalan, dia datang ke saya tuh sedih, depresi. Kenapa? Ya sudah dioperasi kaki tapi nggak bisa jalan juga dok. Nah itu kan begitu. Ya, jadi harus dijelaskan dulu kira-kira sebesar apa operasinya nanti bakal bisa jalan ya, perlu apa waktu apa segala. Kalau enggak pasti bisa depresi gitu ya. Karena dia sudah capek-capek operasi hasilnya nggak ada ya. Kemudian urgensi ya, ini keluarnya urin akibat ketidakmampuan menunda berkemih. Nah, nggak bisa. Jangan dulu tahan ya, nggak bisa. Langsung berkencing. Nah, itu namanya urgent ya. Frekuensi meningkat, urgensi gara-gara sering nggak bisa tahan, frekuensi meningkat, karena sering meningkat akhirnya terjadi nokturi. Jadi trias itu biasanya urgensi, frekuensi, nokturi gitu ya. Kemudian ini urgensi beraktivitas detruksornya yang berlebihan. Tuh kadang-kadang boleh sampai tindakan operasi. Karena persarapan itu mungkin dimatiin seperti itu loh. Jadi dibenerin ya. Jadi bisa tindakan operasi karena itu yang operatif gitu ya. Atau berkaitan dengan satu lebih. Ya ini kondisi mungkin ada batu di situ, perangsangan dari batu. Makanya nanti perlu tindakan lain, pemeriksaan gitu ya. Jadi kamu singkirkan dulu, kalau tidak ada semuanya baru berpikir kemungkinan ini adalah urgensi. Memang ototnya kita sebenarnya ada sih pemeriksaannya urodinamik, tapi nggak ada di kita ya. Saya nggak tahu urologi di sini ada tidak ya. Misalnya urodinamik seperti kita pakai kayak ECG gitu, ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Jadi cepat sekali kecil-kecil gitu. Karena detruksornya beraktivitas ya, seperti itu. Nah, sekarang gangguan SSP, stroke, demensia, Parkinsonisme, trauma medulaspinalis. Nah, itu bisa menyebabkan emergensi. Ya, oke. Sekarang overflow. Overflow itu urinnya keluar sedikit ya, karena kekuatan mekanik pada kandung kemihnya yang overdistensi,
karena biasanya sumbatan di bawah gitu kayak prostat gitu ya, atau memang disfungsi dari bukan bukan beda ya Kak, bedanya dengan yang urgensi tadi. Urgensi itu hiperaktif itu loh. Tapi kalau ini disfungsi, mungkin contohnya pada neurogenic bladder pada pasien DM, kan DM itu kan persarapan itu jelek semua ya. Artinya disfungsi juga pada persarapan detrusornya di situ. Jadi mudah terjadi inkontinensia tipe neurogenik seperti itu ya. Nah, ini yang fungsional, keluarnya urin berkaitan dengan ketidakmampuan dari kondisi tubuhnya ya, atau karena kondisi kognitifnya juga berkurang gitu ya, sehingga dia tidak, sebenarnya itu bagus semua gitu ya, tapi ini jadi demensia berat ya, apa boleh buat gitu ya. Terus karena ada depresi ya, orang depresi itu ya di tempat tidur aja nggak ada mood ya, semua gara-gara depresi mulai semua timbul penyakit semua, malnutrisi lah, ada gara-gara malnutrisi infeksi terus muter aja seperti itu. Jangan salah, pada usia lanjut kalau sudah mengalami depresi ya nggak bisa, sulit untuk ngobatinnya ya, yang itu biasanya. Makanya sebelum depresi ini kita ketemu kenalin ya, artinya menggunakan skor-skor yang kemarin GDS itu ya, cepat di reverse ke psikiatri supaya tidak terjadi depresi, karena kalau sudah depresi sudah ya. Nah, ini mekanismenya kalau stres itu sebenarnya begini, sedikit-sedikit ya. Ya karena ada tekanan intraabdominal, sulit to tone gitu ya. Kalau ini urgensi ya. Ini nih yang di sini dulu kontraksi terus tuh ya. Tumor activity. Nah, katanya begitu. Tapi kalau mix ini campuran. Ya, ini ada, ini juga ada. Ini overflow ya. Penuh, nggak bagus kontraktilitasnya, belum lagi ada prostat di sini, jadi overflow. Ya lama-lama luber juga ya. Oke, ya. Nah ini kalau kita lihat ya, overflow penuh dulu ya, tipe luber. Nah ini luber ya, uretranya terblok karena prostat ya, prostat tuh nahan di sini gitu ya. Makanya dia operasi prostat seperti itu ya. Nah, karena tidak mampu atau tidak mampu karena persarapan neurogenik tadi. Beda dengan yang stres ya. Stres tuh di apa namanya tuh otot dinding panggul ya, tekanan intraabdominal ya, ketawa bersin keluar gitu ya. Tapi kalau urgen ini gampang benar gitu loh. Penuh sedikit ya sudah mau ngisi, penuh sedikit mau ngisi ya gitu. Nggak bisa nahan gitu ya. Ini tipe urgensi. Nah, ini terjadi tipe campuran ada. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat jurnal terbaru sama aja pembagiannya tetap begitu ya. Urgensi, stress, mix. Ini ada malah dia ada overflow yang relatif kronik kemudian fungsional sama ya. Cukup ini juga sama penyebabnya ya, kalau kita ambil jurnal yang terbaru tuh 2020, saya ambil jurnal yang older adult itu masih sama pembagiannya. Nah, ini yang contohnya tadi tipe stres ya, keluarnya urin. Nih, ini yang enggak uretranya apa, dinding panggulnya bisa menjepit ya, yang bagus ya. Kemudian tipe stres, batuk, ketawa gitu ya. Oke, ini gampang. Ini tipe urgensi. Ayo cepat, gak tahan lagi nih mau kebelit gitu ya. Jadi artinya sensasinya jadi meningkat, mestinya bisa nahan. Nah nanti itulah nanti latihannya begitu, namanya bladder training itu, coba ya ditahan pertama 30 menit dulu, nah 60 menit, nanti lama-lama bisa 3-4 jam ya. Coba, tapi mesti ada pengasuh rawatnya, pelaku rawatnya, caregivernya gitu ya. Kalau ini tipe overflow, normal prostat mah anteng-anteng aja gitu ya. Tapi ketika ini penuh, nah dia sudah sulit gitu ya. Artinya sudah sulit untuk mengosongkan karena pembesaran prostat gitu ya. Oke. Nah, kemudian apalagi inkosnya tipe fungsional ya. Tadi gara-gara OA jadi dia sulit untuk ke kamar mandi gitu ya. Kemudian apalagi misalnya memang ada fraktur seperti itu. Atau karena ada gangguan kognitif atau memang moodnya memang nggak mau gitu ya. Karena dia ada depresi. Nah, seperti itu bisa ya. Oke. Nah, diagnosisnya bagaimana? Kita harus tahu dulu tadi pembagiannya. Kalau dia akut ya biasanya reversibel. Tapi kalau yang sudah apa tadi persisten udah sulit untuk reversibel ya. Menentukan kondisi yang membutuhkan untuk uji diagnostik khusus nanti ada. Kemudian penanganannya juga operatif. Ini bisa obat atau perilaku. Nah, ya, adik mungkin nanti kalau memang dia tindakan
pemeriksaan lebih lanjut mungkin dirujuk gitu ya. Apalagi tindakan operatif. Tapi kalau yang taraf pemberian obat, misalnya urgensi ya, karena udah tahu, udah yakin ya dari anamnesa gitu ya, karena urgensi boleh aja ngasih obat anti muskariniknya, silakan. Nanti ketika obatnya udah dikasih belum juga perbaikan, boleh dirujuk lagi gitu ya. Oke. Jadi ini nanti ada riwayatnya ya, pemeriksaan fisiknya, tetap butuh urinalisa ya. Kalau mau lihat dia ngosongkan bagus atau tidak, coba dulu kencing ya. Nanti terus ternyata dapatnya berapa. Kemudian kadang-kadang kita pakai kateter juga boleh. Ternyata masih banyak. Berarti masih banyak yang sisa gitu ya. Atau pakai USG boleh. Kalau kateter kadang-kadang nggak nyaman gitu ya. Makanya dikirim aja boleh lah. Kalau ada di puskesmas USG, ya USG aja. Ini belasnya masih ada sisa. Mestinya kan kalau kita boleh bersisa 50 ya. Kalau nggak salah 30-50 cc. Ya, kalau lebih dari itu berarti pengosongannya nggak bagus. Gitu ya. Kemudian kita identifikasi faktornya. Ini bisa reversibel atau tidak. Kalau ya faktor reversibel terapi. Tidak membaik ya tadi cari lagi penyebab khusus ya. Nah, penyebab khusus. Nah, jadi kita juga di penyakit dalam ya, kalau ada residen ya biasanya melihat ada curigaan kelainan objin gitu ya. Orang objin juga nggak mau kalau nggak ada urin rutin. Dia bilang artinya kalau ada ISK ya penyakit dalam atasin dulu ISK-nya gitu ya. Artinya obatin dulu benar-benar. Makanya kalau mau konsul kita harus lampirin dulu hasil urin rutin ya, tidak ada tanda-tanda infeksi gitu ya. Jelas itu. Kalaupun ada tanda infeksi, infeksinya perbaikan, periksa lagi urin rutin yang baru gitu. Sehingga leukosit tidak ada gitu ya. Kemudian apalagi leukosit esterase gitu ya, nggak ada seperti itu, nitritnya sebagainya. Nah, itu baru kita konsul ke objin. Kita bertanya, coba dilihat entah prolap uteri yang menyebabkan dia inkontinensia seperti itu ya. Entah ada furunkel di daerah uretra dan sebagainya ya. Kemudian juga ke urologi. Kalau kita curiga ada ketika dilakukan seperti ada kecurigaan prostat, kita RT ya, kita konsul ke urologi ya. Atau kalau di penyakit dalam bisa melakukan pemeriksaan USG prostat dulu, USG TUG ya, minta ke bagian radiologi. Memang ditemukan misalnya pembesaran prostat. Terkadang pembesaran prostat kita takut apakah ini benign atau maligna. Nah, makanya kita periksa PSA ya, prostat spesifik antigen. Misalnya kalau sudah meningkat ribuan gitu kita curiga keganasan, itu tetap kita rujuk juga ke urologi ya. Nah, kalau enggak ada pemeriksaan urodinamik. Nah, dulu waktu saya sekolah dulu juga enggak melihat alat ini karena dibilang waktu itu di rehab, tapi di rehab alatnya sudah pindah ke urologi. Nah, saya kurang tahu apakah di urologi sini ada pemeriksaan urodinamik ini gitu ya. Ini tes untuk mengetahui inkontinensia paling bagusnya adalah urgensi gitu ya. Nah, kemudian ini terapi empiris gitu. Ya kita obatin dulu gitu ya. Coba obat-obatan dulu sama behavior perilaku dulu ya. Coba suportif, misalnya tahu nih dia ini inkontinensia tapi minum kopi juga gitu ya. Coba kalau kopinya dikurangin minumnya. Nah, seperti ini ya. Makanya ada kan kamu ngelihat ya kalau ada dari dokter Edi untuk lansia, bahwa dianjurkan bahwa lansia itu minum teh manis ya pada saat puasa Ramadan ini, minumnya jangan saat sahur gitu loh. Dia kan kencing terus, akhirnya lansia tuh aus gitu kan. Artinya memang dia doyan teh manis ya, atau kopi, minumlah pada saat sudah terawih gitu ya, atau pada saat berbuka teh manis itu kan dianjurkan lansia seperti itu. Artinya kalau sahur ya minum air putih saja, jangan minum teh manis, minum kopi, ya mixi nanti dia mixi terus kemudian udah terjadi aus seperti itu, enggak, kan kasihan lansianya itu ya. Jadi artinya kamu juga sama ketika ada inkontinensia, tanya dulu bagaimana pola ininya, minumnya. Kalau dia kebiasaan minum kopi 2 sampai 3 kali ya, mungkin dikurangin gitu. Ya. Kemudian juga terapi suportif behavior kalau tidak membaik baru kita periksa lagi. Nah, jadi nanti begitu ya. Jadi kalau kamu ngirim puskesmas, dok ada ini pasien DM hipertensi kemudian ada inkontinensia. Nah, mikir aja tebak-tebakan dulu. Aku nggak ada di puskesmas sudah diperiksa, urinnya bagus. Ya, saya mikirnya suatu urgensi gitu ya. Sudah kami kasih obat, tapi obat untuk urgensi, tapi belum membaik atau
ketemu tanda urinnya ada merah atau hematuri seperti itu, ya, ada eritrosit banyak. Nah, udah perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi inkontinensia tipe urgensi tidak perbaikan, kemudian ada laboratoriumnya ditampilin yang terbaru, misalnya ada urin darah, nah kemudian dirujuklah ke rumah sakit gitu. Rumah sakit nanti lakukan pemeriksaan, apa ada batu gitu ya di situ, tumor kah di situ. Tapi kamu periksa fisik dulu, daerah-daerah abdomen di situ bawah itu ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada, ya syukur-syukur ya residennya mau apa, dokter umumnya mau RT boleh, ya yakinkan nggak ada skibala dan sebagainya gitu, prostatnya gimana kan, nanti dibedah belajar gimana nilai prostat ya. Tuh, kalau nggak ada ya sudah gitu ya. Oke, berarti harus dirujuk. Nah, dirujuk nanti tergantung jatuhnya kemana. Kamu mau misalnya dia usia muda jarang ya, katakan usia lanjut laki-laki, mau langsung ke urologi boleh. Kadang-kadang di kita juga cuman ditapis itu ya, kemudian disaring, kemudian baru kita rujuk lagi ya. Terus kalau di kita usia lanjut kita dapat yang lain-lain lagi gitu lah. Karena residennya sudah saya harus lakukan CJA. Tapi kalau sudah dari puskesmas sudah di CJA, yakin betul sudah cuma inkontinensia, tidak ada lagi penyebab lain, sudah aman, kita langsung rujuk gitu ya. Oke. Empiris sudah tadi ya, artinya kalau kita di rumah sakit, adik-adik, kita pakai dulu yang rata-rata dipakai gitu loh. Ya misalnya apa? Kita tahu bahwa ISK itu kan biasanya gram negatif ya, darah bawah. Misalnya kita pakai golongan quinolon seperti itu. Cuman sayangnya golongan quinolon kalau kamu pakai di puskesmas itu mual, Dik. Ya. Lagi kalau untuk lansia gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kotri juga mual. Kotri hati-hati, fungsi ginjalnya juga dilihat gitu ya. Ya, kadang-kadang kita masih pakai Cefixim yang lebih aman seperti itu. Ya, nanti sambil dites. Tapi kalau misalnya hasil kulturnya ternyata memang sensitivitasnya cuma dengan quinolon ya, MIC-nya paling rendah dengan quinolon, ya udah, terpaksa kita pakai quinolon. Tapi kalau di rumah sakit kita pakai infus, jadi kurang untuk GI tract-nya. Tapi masih bisa mual juga. Kita lindungilah, terpaksa pakai obat PPI seperti itu. Nah, mungkin nanti puskesmas juga, waduh sudah dikasih obat ini, tapi KU-nya masih baik ini ya, coba dikasih dulu obat. Ya, bolehlah terpaksa pakai levo misalnya 1 kali, tapi harus didampingi dengan obat PPI untuk lambung karena dia mual gitu ya. Oke. Tidak baik baru pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Jadi sama, ini komponen apa nih? Ini komponen ya. Dan penilaian juga. Jadi semua pasien riwayat penyakit termasuk kartu catatan berkemi. Nah, ya, ada catatan ini ya. Kamu lihat dia tuh berkemi jam berapa, ngompol ini jam berapa, ya, minumnya berapa gelas, itu ada buku catatan berkemi nih. Kita punya, tapi sekarang sudah ya karena ruangannya nggak ada, jadi kadang-kadang nggak diperiksa lagi. Ya, memang itu pada lansia ini harus ribet-ribet gitu nah, Dek. Ya, jadi harus ada pemantauan ketat gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik, tentunya ada urinalisis ya hasilnya tadi. Kemudian pengukuran volume residu. Nah, ya. Jadi kalau nggak ada USG terpaksa pasang kateter gitu ya. Coba Ibu miksi sendiri, Bu. Nah, ternyata nggak kuat. Sudah segitu ya? Ya, cuma dapat 50 cc. Begitu dipasang kateter keluar 250. Artinya dia nggak bagus kontraktilitasnya ya. Itu pernah dulu ada pasien dari DM dirawat ya. Dia itu gula darahnya sudah bagus. Dia datang dengan infeksi ISK dulu ya. Jadi dia kondisi neurogenic bladder tapi ada superimpose infeksi dulu. Kok sudah infeksinya sudah teratasin masih aja ini. Kenapa? Oh, ternyata dia ada DM. Oh, benar neurogenic bladder nih. Nah, itu waktu dirawat sudah kita lepas kateter, coba pas kecil sendiri, nggak bisa sama sekali. Pasang kateter terpaksa. Terus kemudian dilatih lagi ya. Kemudian kita coba miksi sendiri kan itu harus dilatih. Oh, bisa dapat 50 cc. Ternyata dipasang kateter 300. Nah, itu anaknya sudah pintar, cara ngelatihnya itu kan kateternya itu bisa dicuci gitu ya, kayak tapi dicuci aja lah bersih gitu ya. Mungkin disiram air panas sedikit nggak apa-apa. Jadi kayak kateter yang bukannya ganti-ganti itu, tapi harus nyimpannya bersih gitu. Nah itu kemarin dia sempat kontrol ke kita, sudah bagus karena dia dilatih. Jadi mungkin dia nggak sebentar langsung bagus gitu ya, dilatih hari ini 50 cc,
kemudian minggu berikutnya lagi dapat 100 cc, masih sisa, terus lama-lama bisa. Ya, jadi nanti sisanya ya mungkin kalau dikatakan adekuat itu ya mungkin 50-an lah, sisa masih pengosongan masih bagus, itu artinya sudah bagus ya. Itu pada neurogenic bladder karena DM biasanya. Kan DM ini semua saraf sudah kena semua ya, neuropati perifer gitu kan, semua kena. Kemudian ini pasien dengan kondisi tertentu ya, pemeriksaan laboratorium, kultur urin, sitologi urin, kemudian pemeriksaan ginekologi sama kayak tadi ya, uji urodinamik ya, urodinamik simple. Kemudian juga, nah kalau untuk yang tipe stres ya, itu biasanya diuji pasien disuruh berbaring ya. Pada saat itu ya dia jangan kosong kandung kemihnya, tentunya masih ada. Dia disuruh batuk ya. Nah kalau kececer di di duknya itu, nah itu berarti inkontinensia tipe stres. Jadi tesnya stres test namanya, tes batuk ya, disuruh batuk kencang gitu ya. Ini alat-alat ini terus terang saya juga nggak pernah lihat ya, alat-alat ini. Ya ini mungkin di orang di urologi ya, di urologi. Oke. Ya. Jadi kondisi ya negara yang berkaitan dengan ini ya. Artinya terkait dengan infeksi bagian bawah paling sering ini infeksi saluran kemih ya kasih antibiotik ya. Kalau vaginitis ya, uretritis ya, karena aging atrofi ya kasih estrogen topikal. Nah, tapi kita nggak ngasih di geriatri. Ini kita konsulkan untuk melihat alat-alat kelamin ini, kita suruh ke obgyn biasanya kalau perempuan ya. Terus prostatectomy yang baru dilakukan, terapi perilaku, hindari pembedahan sampai dipastikan kondisi tersebut tidak akan membaik. Jadi ya terapi perilaku. Jadi kalau bisa ya baru dilakukan ya tidak usah lagi lah. Gitu, seperti itu ya. Ini nanti ya terpaksa kadang-kadang sudah dioperasi ya udah mau diapain lagi, terpaksa pasang pampers ya. Ya, gimana lagi coba? Ya. Kemudian infeksi feses hilangkan dulu, gunakan pelunak feses misalnya Laksadin ya. Dia tinggi serat ya, mobilitas ini gara-gara fesesnya dia jadi mixingnya susah gitu ya, kencingnya kadang-kadang kencing sedikit, jadi kayak inkontinensia juga keluar sedikit gitu di pampers gitu gara-gara ini. Makanya kamu harus RT. Ini kok kencingnya agak ini, coba saya RT, dia benar ada skibala ya. Tapi kalau namanya skibalanya banyak ya terpaksa harus dievakuasi fesesnya, dikeluarin ya. Biasanya kalau waktu kita sekolah dulu residen, kita minta tolong residen bedah, nanti dia bawa mangkuk yang bengkok itu dikeluarin semua pakai enskul. Banyak betul keluarnya ya, apalagi pada pasien-pasien stroke itu yang hanya di tempat tidur. Nah jangan-jangan ini pikirkan karena ini. Jadi kadang-kadang kita meriksanya ternyata suprasimfisisnya itu tinggi gitu, keras. Makanya urinnya penuh gitu. Karena dia ngosongin nggak bagus karena ada terhalang oleh ini skibala ini ya. Jadi nah apalagi ini dietnya dia tinggi serat ya, mobilitas ya gimana mau disuruh mobilitas pasiennya nggak bisa jalan hanya di tempat tidur gitu. Ya tadi cara ngakalinya yaitu tadi kasih serat tinggi ya, keluarganya harus rajin bikin jus seperti itu, buah-buahan di jus. Misalnya katakanlah wortel, pepaya gitu ya, dicampur. Nah, insya Allah bagus tuh lansia. Minumnya cukup, jangan lupa minum cukup. Ya, lansia tuh malas minum karena kenapa? Rasa hausnya berkurang. Ya, jadi lansia tuh nggak mau minum. Jadi kita yang ngaturnya. Ya, artinya ya malas benar lansia tuh minum. Makanya coba deh kamu sering datang ke IGD. Jadi residen nanti paling dikasih cairan sudah connect lagi dia. Tadi delirium gitu loh. Karena gitu demam sedikit delir. Begitu dikasih cairan bagus gitu. Langsung bisa diajak bicara. Nah, artinya kan cairan itu lansia itu butuh betul ya. Jadi kemudian ya asupannya cairan yang adekuatnya ini ya. Oke. Ini efek samping obat-obatan ya. Kalau memang ada tapi obatnya memang harus dipakai ya turunkan dosisnya ya. Seperti itu. Produksi meningkat ya kondisi-kondisi metabolik lah. Kemudian asupan cairan berlebihan ya. Kemudian volume overload. Nah ya memang misalnya pada kondisi CHF sebagai begitu kan kita kadang-kadang yang ngasih ya diuretik ya si furosemid ya udahlah dia kencing ya. Artinya kondisi-kondisi memang dia overload ya. Nah, jadi kalau memang pada yang pena insupensi pada usia lanjut kadang-kadang kamu lihat dok kakinya sering bengkak ya pada lansia, tergantung sedikit ya di pesawat mudah sekali bengkak ya karena memang dia gangguan insupensi pena pada usia lanjut itu ya karena perubahan dari anatominya sendiri gitu.
Terus gangguan kemampuan ke toilet, orang delirium mana mungkin ke toilet gitu ya. Jadi nanti setelah deliriumnya kita tata laksana, penyebab deliriumnya ini apa, mungkin karena infeksi apa segala gitu ya. Nah kita atasin ya. Nah, semestinya ada kuliah delirium tersendiri. Jadi kalau saya ngajar di mana ya, di Muhammadiyah kalau nggak salah ya, memang ada kuliah delirium gitu, di Kubitus gitu ya, satu mata pelajaran lagi gitu ya. Saya juga bingung nih mau bikin soalnya, sedangkan soal geriatri itu isinya begitu, delirium, infeksi, tapi nah gitu ya, mau ngasih ke kamunya ya, ada topiknya sendiri, mestinya yang kayak gini, yang kelainan Pak ini di semester sekarang, tapi yang ketika di tahap awal itu sudah proses menua, kemudian sindrom-sindrom gitu ya. Nah di sini ini. Kemudian penyakit kronik trauma atau keadaan mengganggu mobilitas ya, ke toilet secara teratur ya. Nah ini tata laksananya, terpaksa dok toiletnya nggak ada, ya sudah pakai komod gitu loh, pakai itu urinal itu dikasih di tempat tidurnya disiapkan. Nah cuman kalau pada orang demensia nggak ngerti lah dia, jangan kencing yang mana mau, ya sudah kalau pada demensia berat terpaksa pasang pampers, ya sudah apa boleh buat gitu ya. Artinya diatasin dengan pampers, tapi jangan sampai terjadi komplikasi lagi gitu loh. Jangan sudah ada inkontinensia, ada ulkus lagi gitu, ada ISK lagi gitu. Nah, jadi masih banyak yang bisa kita tata laksana pada lansia gitu. Tapi kalau belum pakai pampers masih bisa ngerti, kita kasih komod ini, siapin. Apalagi kalau dia masih bisa ngambil sendiri, kita kasih ke pasiennya gitu ya. Nah, artinya masih bisa ada tata laksana lah gitu. Kemudian psikologis ya, hilangkan hal yang menghambat jika memungkinkan, terapi non farmakologik, terapi atau terapi patologi yang tepat. Ya, misalnya depresi, ya memang depresi nggak bisa, jadi terpaksa pakai antidepresi. Nah, mungkin ada yang ngajarin kuliah kemarin psikiatri, ya terpaksa penggunaan obat-obat antidepresi gitu ya. Oke. Ini kalau kena pelaksanaan tergantung penyebabnya. Kalau urgensi ya karena apa tadi boleh latihan otot dasar panggul. Artinya gini, kan sebentar-sebentar nih mau kencing nih. Artinya nggak bisa penuh sedikit aja isi mau kencing. Artinya coba deh ditahan gitu loh. Jadi kita latih. Sebentar ya. Kalau kamu dilakukan bladder training, dilatih. Coba sekarang tiap menit ya kencingnya. Coba sebentar 30 menit dulu ditunda. Bisa ternyata. Nah, sebentar lagi satu jam bisa. Lama-lama nanti naik jadi 3 sampai 4 jam. Ya, dibuat jadwalnya. Kemudian boleh pakai obat. Ini pakai obat namanya antimuskarenik. Ini ada solipenacin. Ini Pesicare kalau nama patennya ya. Ini isinya solipenacin. Boleh dikasih 1 kali 1 lah pada lansia ya. Kalau kita curiga ini urgensi. Ya, tapi dilihat dulu, jangan-jangan urgensinya karena batu, ya nggak selesai. Nanti malah lansianya nggak bisa kencing, kemudian ada batu ya. Saya pernah tuh, ada ngasih ini, ya akhirnya betul. Karena kita tidak periksa lagi. Ya jangan, ya harus periksa dulu. Ya, karena ya itu kadang-kadang kan lansia itu keluarganya aja yang datang, nah itu sulit gitu ya. Kita pastiin dulu apa nih jenis inkontinensianya seperti itu ya. Jadi artinya kalau memang dia memang urgensi, memang boleh pakai obat ini. Tapi kalau pakai obat ini diagnosisnya nggak tepat, karena urgensinya karena ada rangsangan dari batu, ya tertahan malah di situ, ya malah jadi dia nanti delirium, dia gelisah lansia itu, nggak bisa kencing gitu kan. Kemudian impotensia tipe stres, latihan otot dasar panggul ya, bladder training ya. Nah ini agonis tipe alpha, ya ayo agonis alpha nih dikasih ya. Tapi ini jarang, nggak usah dikasih. Pokoknya kalau tipe stres ini paling sering ya latihan otot dasar panggul aja ya. Karena kenapa? Pada obat-obat pada lansia itu diusahakan seminimal mungkin untuk terapi farmakologis ya. Kalau bisa non farmakologis. Kita alpha adrenergic ini kan bersifat kontraksi kan. Artinya sphincternya. Jadi kita kasih golongan alpha adrenergic yang bukan kontraksi. Artinya sphincternya kita buat kontraksi. Tapi lama-lama nanti sulit juga dia kencing kan. Nah, seperti itu. Jadi artinya ya pada saat sementara ya bisa, tapi kalau pada penggunaan lama malah nanti sulit kencing juga. Dia suatu saat kan jangan kontraksi terus kan. Pada saat tadi pengisian ya memang harus kontraksi, tapi pada saat pengeluaran harusnya dia buka gitu loh. Ya kan? Jadi hati-hati kalau nggak bisa ya memang terdesak boleh dipakai. Ya. Kemudian tipe overflow perlu diatasi penyebabnya, ternyata BPH ya, BPH-nya diatasin. Gitu. Ya, oke.
Ini modalitas buat treatment spesifik. Jadi tadi sama aja nih, edukasi, memakai substitut toilet, manipulasi lingkungan, pakai pampers bed, intake cairannya kita lihat ya, obat, ya. Kemudian behavior perilaku bergantung pasien bisa tidak latihan otot pelvis. Nanti kita lihat seperti apa sih yang namanya latihan otot dasar panggul, ya. Kemudian bergantung caregiver. Nah, ini kalau caregivernya ada, tapi kalau caregiver nggak ada susah. Kalau caregiver itu kan artinya memang dikasih kayak kita babysitter itu loh, untuk ngurus bayi, ya. Jadi dikasih satu betul untuk ngurus lansia, ya sudah enak tuh. Ayo kita ke kamar mandi dikencingnya, ayo kita kencing kamar mandi ya. Nah, setengah jam kencing, kemudian nanti tahan gitu ya, dia dilatih seperti itu. Kemudian kebiasaannya, ya. Kemudian ini menunda bisa nggak dia? Kemudian kalau obat ini relaksan kandung kemih, agonis apa, ada antagonis juga, tergantung ya lainnya di mana gitu. Estrogen ya, ada yang periuretral ini apa bukan infeksi ini, injeksi. Periuretral injeksi ini biasanya di urologi. Kemudian operasi ya, ada penggunaan alat-alat mekanik ya. Nah, kemarin ada pasien saya waktu itu dia sama tuh kencing terus gitu ya. Pasiennya kebenaran demensia. Memang betul ada ISK dirawat ya. Terus ISK-nya sudah teratasin enggak juga ya. Ini ternyata memang ada kelainan ketika dilakukan CT scan daerah urogenital memang ada. Kalau nggak salah dia itu apa ya? Kiste apa seperti itulah ya. Nah, jadi dipasang stent kalau salah tuh sama urologi gitu ya. Nah, bisa dikencing. Nah, setelah bagus itu ya stentnya diangkat seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan urologi. Ya, tadi mikirnya karena ISK, tapi ISK-nya ternyata sudah diatasi, masih ada dasarnya lagi. Nah, itu ya. Oke. Jadi terapi farmakologi pada ini obat-obatnya yang tadi golongan antimuskarinik ya. Ini golongan-golongan tamsulosin untuk prostat, mengecilkan prostat ya. Nih, tamsulosin ada ya. Cuman hati-hati penggunaan obat ini menyebabkan hipotensi postural ya. Hati-hati. Jadi pada lansia kadang-kadang jatuh dok. Kenapa jatuh? Tensinya ya hipotensi postural terjadi. Nah itu cari obatnya. Oh ternyata penggunaan ini gitu ya. Itu tadi kata saya hati-hati. Jadi ingatkan pasien ya, jangan terlalu kalau berdiri hati-hati gitu. Karena penggunaan obat-obat yang bisa menyebabkan hipotensi postural. Nah, jangan juga makanya tadi saya bilang pada lansia itu kalau bisa jangan obat gitu ya. Kenapa? Ini efek sampingnya lihat. Ya, hasil teltoradin ya, konstipasi ya, potensi ortostatik, konstipasi, mulut kering kan namanya beta apa? Antikolinergik kan. Nah, ini delirium ya. Jadi artinya setiap apa gejala yang pada lansia dan jangan dipikirkan karena obat gitu ya. Nah ini apa ini yang ada di jurnal juga nih kayaknya ya sama aja ya. Artinya ya kita identifikasi kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan dia inkontinensia ini, apakah konstipasi, penggunaan kafein, ini kan sama nih jurnal-jurnal terbaru nih, hidrasi ya, batasi ini adakah infeksi, nah kita cari ya. Kemudian adik-adik jadi dokter puskesmas yang terdepan ya banyak harus apa anamnesa nanya-nanya pasien ya tapi artinya dengan kamu banyak baca pasti banyak nanya tapi kalau nggak tahu baca ya apa yang mau ditanya gitu ya anamnesanya kan sama nanti kalau jadi koas di penyakit dalam anamnesa itu berapa persen coba hampir 60%. Jadi nanti kalau ujian pasien sekarang ada ujian pasien ada masih ada jadi 15 menit anamnesa, kemudian kita nungguin kamu ujiannya, kita tungguin kamu ujian, waktunya setengah jam saya bilang. 15 menit kamu anamnesa, 15 menit kamu pemeriksaan fisik. Nah, itu dia anamnesa. Ya, dia nggak boleh buka status ya, karena pada hari itu juga dikasih pasiennya. Nah, dia nanya-nanya di situ. Itu kan kelihatan kalau dia nanya-nyanyi kemana-mana. Ya, ada yang kayaknya apa namanya diam gitu karena mungkin takut dengan saya, padahal saya nggak marah-marah ya. Tapi takut dia gugup gitu sayang kan artinya ya tanya aja kira-kira dia datang misalnya dengan sesaknya apa penyebabnya nah itu jadi kalau kamu ini sama juga nih dengan inkontinensia kira-kira apa sih penyebab inkontinensia ini dan jangan dari pola makanannya apa segala ditanya gitu ya kemudian nah baru kita pikirkan kayaknya mungkin ini gitu loh kayaknya akut ini tadi kayaknya ada rasa nggak bisa apa ada rasa perih-perih sedikit jarang lansia perih itu ya apalagi lansanya apa ditanya bingung karena gangguan pendengaran apa dong nggak kedengeran gitu nah aduh pasien di luar sudah nunggu gitu ya pasien puskesmas kan banyak ngurusin satu ini susah mana nggak denger lagi gitu ya
Aduh, agak sulit ya untuk lansia ya. Jadi artinya kamu tanya gitu ya, kira-kira, oh iya ini sakit nggak kencingnya, panas nggak gitu. Nah kamu kan curiga infeksi, sudah nggak jelas nih benar katanya bahwa gejala dan tanda klinis tanda pada lansia tidak khas. Udah saya minta ke puskesmas, puskesmas kan ada laboratorium tuh, mintalah urin rutin. Nah benar nih ada urin rutin infeksi, nah udah kasih antibiotik dulu, gitu kan? Nah, kemudian nanti sudah diterapi ya, artinya misalnya gaya hidupnya ya perilakunya, coba nanti ditahan kencing dan sebagainya ya. Terus latihan Kegel exercise, artinya latihan kontraksi otot panggul gitu ya. Boleh nih menggunakan obat anti mustaklinik. Ingat pada geriatri kita ada semboyannya. Kalau belajar farmako geriatri ya, start slow go slow. Jadi apapun pemberian obat pada geriatri, mulai dosis kecil dinaikkan secara perlahan-perlahan, kecuali antibiotik ya, karena kita tahu imunitasnya pada lansia turun. Jadi ketika ada kuman, kecuali kalau fungsi ginjalnya jelek baru kita adjust dengan fungsi ginjal. Tapi kalau antibiotik rata-rata sama, kalau fungsi ginjalnya bagus kita pakai seperti dewasa. Kecuali obat-obat yang lain. Jadi misalnya mau mulai obat DM, start slow, go slow, mulai dosis kecil dulu ya. Ini juga sama nih, penggunaan anti muskarinik kita pakai dosis kecil. Ada sediaan 5 sampai 10 misalnya pakai yang 5 dulu ya. Mesti misalnya obat obat depresi atau obat pikun lah. Kan kamu udah tahu obat pikun misalnya Aricept ya, Danabezil, pernah dengar kan? Itu kita kasih dulu dosis kecil, nanti kita naikkan. Oh nggak bagus, baru kita naikkan ya. Secara bertahap amati 3 bulan, kok perubahannya sedikit sekali baru naikkan. Sama juga nih, mau ngasih obat anti muskarinik ya. Kemudian evaluasi lagi, baru nanti kita lihat lagi ya. Jadi artinya kita boleh ngasih obat taraf dokter umum kecuali ada bendera merahnya, artinya infeksi yang tidak bisa diobatin antibiotik lagi, terus modal growth hematuri seperti itu ya, leukositnya tinggi sekali ya, kamu takut urosepsis toh, artinya kan perlu antibiotik parenteral, gimana tak dapat itu ya harus di rumah sakit seperti itu ya. Tapi kalau mamanya infeksi sedikit ya leukositnya ada nih meningkat 5 sampai 10, nah kasih antibiotik dulu gitu ya. Ini sama ada riwayat ya, pada saat infeksi pada saat aktivitas fisik enggak gitu ya. Ini kalau aktivitas fisik kecurigaan tekanan nih, stres nih gitu ya. Urgensi nih, ya dok sebentar-sebentar mau kencing, terus itu gitu. Malam banyak lah kencingnya malam 5-6 kali. Nah, nocturi nih, frekuensinya sudah banyak dok, jadi karena banyak itu saya bangun malam. Nah ini urgensi. Ya sebentar ya, ini saya angkat. Ya, artinya kemudian juga retensi, kemudian ada hematuri. Nah, ini infeksi berulang ya. Kita tanya, kemudian kita kaji ya, catatan berkemihnya mana, buku catatan berkemihnya dilihat, oh ya benar ada terjadi inkontinensia ya di jam segini gitu. Kualitas hidupnya seperti apa? Pemeriksaan fisik abdomen, rektum ya. Tes batuk yang tadi saya bilang kalau untuk stres disuruh tidur di tempat tidur tapi psikourinanya masih ada gitu. Bukan ada, maksud isinya masih ada. Terus suruh batuk gitu ya. Terus analisis kultur urin, kemudian postpoint residu, mau lihat residu. Ya. Apakah dia tipe stres, urgensi sama. Kalau tipe stres latihan otot dasar panggul, ya, distimulasi. Ada pakai alat-alat tertentu, mungkin ini direhab nanti kalau kamu masuk rehab ya. Pada urologi, nah saya kurang tahu nih. Ya, latihan berkemih, ya, anti muskarenik, ya, overflow tadi, kemudian pembedahan, ya. Kemudian juga sama, boleh pakai alat bantu dulu, pakai kateter ya, terpaksa misalnya di puskesmas datang pasien overflow, penuh blasnya, terpaksa pasang kateter, dia nyaman tuh, kualitas hidupnya enak, kateternya dibawa dulu ke rumah. Nah, ya Pak, nanti bawa surat rujukan ini ya, di rumah dulu boleh, kapan mau ke jauh kan, kalau ada kendaraan atau apa-apa, nanti surat ke dokter bedahnya saya buatin, seperti itu ya. Dia pakai kateter kan bisa, kateter biasa itu kan sampai 10 hari bisa dipakai. Nah, tadi balik yang seperti saya mengajar kemarin, jangan lupa pakai P3G. Nah, itu ya. Ini P3G ini sebenarnya yang tadi yang terbaru 2020. Jadi anamnesisnya dalam 3 bulan terakhir pernah nggak keluar urin tanpa disengaja, artinya di luar kehendak ngompol walaupun juga sedikit ada serigala inkontinensia gitu ya. Dalam 3 bulan terakhir keluhannya pada saat aktivitas fisik kah? Nah ini
kita kan makin mendekatkan ke tadi, yang masuk persisten tadi apa ya gitu ya. Kemudian timbul desakan kah? Atau bukan yang 1-2 gitu ya, tanyanya seperti itu. Tapi sudah terjadi inkontinensia juga nih, nah, tetap juga sudah dipikirkan inkontinensia. Ini kan cuma mau nentu kira-kira ke arah mana. Kemudian pertanyaan saya lagi, dalam 3 bulan terakhir paling sering keluar urin tapi tanpa sengaja, ya kehendak ini tanpa sengaja atau di luar kehendak mengompol, tapi paling sering ini loh. Kita nyari yang paling seringnya. Tadi kalau ini pernah nggak? Gitu. Ya kalau sudah pernah tapi paling seringnya di sini, nah itu kita sudah curiga lagi. Nah, sudah benar ini inkontinensia gitu ya. Dilakukan pemeriksaan umum, ya tadi obat, dinilai dulu obatnya apa obat yang dipakai, ini furosemid, ini salah satu faktor ini penyebab. Pakai CCB lagi, nah jangan-jangan karena ini juga gitu ya. Kemudian komorbid, penyakitnya banyak, ada DM, ada apa yang jelas. Kemudian riwayat operasi daerah pelvis. Nah, jangan lupa pakai yang kemarin. Di samping sudah menegakkan inkontinensia, bagian dari sindroma geriatri, kemudian pengen tahu yang lainnya. Jangan hanya tahu inkontinensia dulu ya. Inkontinensianya pengen tahu status, artinya derajat kesehatan yang kuliah kemarin ADL. Nah, nanti ada toolsnya ADL ini, ya apa sih pasien ini mandiri atau tidak gitu ya. Kemudian status kognitifnya, kita pakai MMSE. Nah, udah dapat tuh dari neuro kemarin. Kemudian status mental, GDS-nya. Kemudian status nutrisi pakai MNA-nya. Kemudian status kerentaan pakai frailty. Oh, ternyata saya berhadapan dengan pasien Tuan Abu Bakar, umur 70 tahun, dengan masalah inkontinensia, ada hipertensi, ada DM dari riwayat mediknya, terus penggunaan obat CCB, kemudian ada gangguan fungsi kognitif, MMSE-nya 14/30, kemudian ada kecurigaan depresi, skornya berapa? 6/15, kemudian ada malnutrisi ya, dari MNA, kemudian ternyata saya berhadapan dengan lansia yang bukan biasa, lansia yang renta. Nah udah, kalau kata kunci renta, saya harus reverse ke tingkat rumah sakit tipe A, gitu ya. Jadi gitu ya. Kan saya sudah bilang, yang fit, yang robust itu boleh ditangani di puskesmas. Artinya lansia yang mandiri gitu, atau ketergantungan ringan. Tapi kalau sudah frailty, nggak usah. Jadi agak repot ini. Malah masalah ini nggak selesai, malah timbul masalah lain gitu ya. Artinya kita rujuk. Ini pasien saya kirim dok dengan kondisi renta, terus tambah inkontinensia. Nah itu ya. Jadi sekarang dengan adanya, maksudnya kita sudah dikenalkan ilmu geriatri, artinya nanti berkonsulnya enak gitu ya. Nanti akan saya balikan lagi. Pasiennya sudah jadi free trial, pra-renta, kemudian memang pasien tidak bisa diapa-apakan, pakai pampers, ya. Kemudian tolong evaluasi lagi nutrisinya, ya. Nanti di puskesmas seperti itu. Jadi ada surat balik lagi, ya. Itu. Ini karakteristik inkontinensia, tentunya bagaimana tadi sudah anamnesisnya, kita tanya dulu, kita mau karakteristiknya seperti apa sih? Kita lihat catatan berkemihnya, bagaimana frekuensinya, di jam berapa aja gitu ya, volumenya. Ini kalau ada pelaku rawat, umumnya sulit. Kalau nggak ada pelaku rawat, kamu nggak punya ini. Sulit ya. Pokoknya kadang-kadang keluar ya, pokoknya dok sering ganti pampers seperti itu. Ya. Nah ini ada beberapa istilah terkait dengan meningkatnya frekuensi, namanya frekuensi, tidak dapat menahan atau buru-buru ingin berkemih urgensi, sering terbangun malam hari namanya nokturi, ya, pancaran urin lemah Wickstein gitu, kemudian menunggu keluarnya urin saat berkemih, sistensi itu ya, aliran urin yang terputus-putus kayak prostat gitu ya, kemudian menetes ya, urin dia dipancarin, Pak kalau kencing merasa ada sisa ya, nah itu ya, nih ya, kadang-kadang gitu, sensasi kandung kemih seperti masih terisi, nah ini seperti tidak tuntas ya, kemudian mengedan kalau berkemih, nah, takutnya ada batu nih ngeden gitu ya, nah ya seperti itu, oke. Nah ini yang namanya bladder diarinya, catatan berkemih. Minumnya apa? Ternyata pagi minum teh manis, berapa banyak minumnya? Kemudian berapa kali? Teh manis 3 kali, ya banyak kencingnya ya. Mengompol ada nggak? Nggak ada dok, di jam 7 mengompolnya di sini nih. Berapa kali ngompol? Nanti kita kelihatan tuh. Di situ ngompolnya kenapa malam ngompol ya? Mungkin kamar mandinya jauh. Jadi dia males gitu. Nah, dari situ bisa tahu gitu ya. Kenapa dia ngompol? Kamar mandinya sudah dekat. Oh, ternyata lampunya, penerangannya nggak bagus. Dia takut jatuh. Fear of falls. Ternyata lansia ini sudah pernah jatuh. Jadi sekali lansia jatuh, dia takut jatuh. Mendingan nggak ngapa-ngapain nih. Itu yang dinamakan fear of falls. Dia takut. Akhirnya dia
kontraktor lah semua, dia membatasi gara-gara pernah jatuh gitu ya. Oke. Nah, pemeriksaan fisik, nah ini pemeriksaan abdomen ya. Kamu lakukan, nyeri tekannya dilihat, ada massa nggak di situ gitu ya. Kadang-kadang tumor kolon itu bisa dilihat ya, pembesaran di abdomen. Nah, nanti belajar dia ke dalam, tekan abdomen, kuadran-kuadrannya ditekan semua gitu ya. Kemudian pemeriksaan genitalia ya. Nah, waktu kemarin, waktu zaman saya residen ya, koasnya pinter banget itu. Jadi seneng yang waktu itu Prof. Edi. Waktu itu pengujinya Prof. Edi, saya pendamping karena saya masih residen. Jadi dia periksa semua. Ternyata selain itu dok, ada penyakitnya saya ketemukan ada undescensus testiculorum katanya. Sebelah kanan, oh testisnya nggak ada. Oh bagus nilainya. Sama Prof. Edi dikasih. Gitu ya. Artinya Prof. Edi dulu waktu yang koas, ya nggak bisa dia tinggal. Tapi kalau malam itu kalau udah ditinggal, tapi kalau ditunggu sampai selesai, benam gitu ya. Nah dapat bagus nilainya. Dia periksa genitalia, padahal nggak disuruh gitu. Kalau kita kan kadang-kadang genitalia tidak diperiksa, boleh saja sih. Tapi entah kenapa dia periksa semua. Jadi dia dapat itu, ternyata memang testis pasien itu nggak turun satu gitu ya. Kemudian nih pemeriksaan neurologis. Nah nanti di penyakit dalam, puas-puaslah periksa pasien, nggak usah nunggu kita. Kami kadang-kadang sulit deh ketemu kamu, jadi periksa aja sendiri gitu ya. Jadi diajarin sekali, nanti belajar mobil, ya latih aja sendiri. Ya sudah diajarin ini, nah pegang-pegang aja sendiri ya. Nanti kan ada punya pasien sendiri di bangsal itu yang memfollow up-nya. Nah sambil diperiksa-periksa, ya. Pemeriksaan colok dubur, nah ya ada RT ini namanya. Kemudian vagina diperiksa namanya, nggak mungkin ditulis colok vagina gitu ya. Nah misalnya kamu tusik gitu ya, periksa vaginanya ada apa gitu ya. Ya apa di dinding-dindingnya dilihat, uretranya kadang-kadang ada furunkel di uretra, ya. Kemudian stres test yang tadi saya bilang dapat menilai inkonsistensi tipe tekanan ya, tipe yang apa stres, pasien posisi berbaring, kandung kemihnya penuh, namun tanpa keinginan kuat untuk berkemih, pasien diminta untuk dia batuk, kemudian kalau terkeluar batuknya ada di di duknya itu kan ada alas di tempat tidur kita kalau di poli itu, nah ada netes, nah seperti itu artinya keluarlah diagnosis inkontinensia tipe tekanan ya. Oke. Kemudian residu jumlah urin masih tersisa setelah berkemihnya buruk karena berbagai faktor ya, karena ada DM tadi kan neurogenik tadi, SK berulang, konstipasi ya, jika menutup atau menurun, terus kemudian pemeriksaan urodinamiknya. Nah ini ada pemeriksaan urodinamik, artinya sudah menunjukkan suatu underaktivitas. Jadi artinya detrusori nggak bagus kontraksinya, makanya ada postvoid residu. Ya, jadi ini kayak grafik gitu deh hasilnya ya. Saya pernah lihat ada di buku aja grafiknya, tapi saya nggak terus terang nggak melihat alatnya seperti apa. Ya, kemudian ada outlet bladder ya, karena mungkin ada yang menghalangi untuk katupnya itu tertutup gitu ya. Jadi nggak bisa mengosongkan dengan sempurna ya. Nah, jadi perlu pemeriksaan menunjang urinalisis dapat menilai ISK, protein urin, hematuri, apakah glikosuria. Kemudian USG, terakhir tadi urodinamik ya. Komplikasi paling sering pada inkontinensia ISK, lecet pada bokong namanya tadi ulkus lecet aja ya, atau sudah terjadi ulkus decubitus juga, kemudian jatuh dan fraktur. Nah ini gara-gara sepele sih, gara-gara inkontinensia, kencing sendiri terpeleset oleh air kencing sendiri ya. Jadi namanya fraktur. Nah, kalau sudah fraktur sayang gitu lah. Ya, ya tadi sudah katakan kalau fraktur ya operasi atau tidak operasi, pilihannya cuma dua. Prognosis tipe stres cukup baik, biasanya dapat diatasi dengan latihan otot dasar panggul. Tipe urgensi dengan muskarinik tadi sudah, ya. Kemudian tipe overflow, ya. Masih ada waktu kan, tenang aja kan 15 menit. Tadi juga telat kan mulainya ya. Terus kemudian ini tergantung babnya. Oke. Nah, ini latihan Kegel tuh seperti ini. Bisa kita gunakan untuk tipe stres sama tipe urgensi, artinya menahan, ya. Kalau tipe stres, biar uretra tadi dijepit bagus oleh dinding panggulnya. Jadi kalau dinding panggulnya bagus, bisa menjepit uretra, sehingga pada saat tertawa terbahak-bahak atau bersin agak kurang gitu lah. Ya, tapi kalau urgensi suruh nahan juga, gitu kan. Makanya bisa dilakukan latihan Kegel ini, ya. Tapi kalau Kegel pada overflow rasanya sulit, gitu ya. Pasien disuruh duduk, berdiri atau berbaring, mengkosongkan, mengkontraksikan otot panggul dengan cara yang seperti kita menahan kentut gitu loh.
Nggak mau coba nahan kentut anusnya agak masuk ke dalam, ya, ditahan. Boleh dilakukan sambil nonton TV gitu ya. Lakukan kontraksi 10 detik gitu ya. Ada kontraksi, lepas. Dia bilang 3 sampai 4 detik gitu ya. Pokoknya dilatih lah itu. Ya, artinya latihan berulang-ulang lah. Artinya untuk supaya kekuatan otot dasar panggulnya membaik. Apakah latihan ini bisa untuk lansia? Ya, justru ini diajarkan untuk lansia, ya. Nah, masih bisa. Ya, oke. Nah, ini tadi sudah nih tadi sama ya. Nih yang ini saya katakan bahwa bagaimana menilai lansia itu rapuh, kita pakai kuesioner ya. Ada kalau residen nggak boleh pakai ini ya. Kita harus pakai 40 item, tapi ini untuk yang dokter puskesmas boleh. Jadi pakai ini bagaimana bisa nggak dia kesulitan naik tangga. 10 naik tangga kalau sulit hati-hati. Jangan-jangan ini rapuh lansia ini. Kemudian aktivitas merasa lelah sepanjang waktu, aduh rapuh. Kemudian penyakitnya lebih dari 4. Nah, hati-hati. Kalau sudah ada skornya nanti dilihat ya. Jadi di puskesmas nanti pakai ini aja boleh. Ya, dok, saya kirim pasien yang frail, dok. Nah, saya takut benar kalau nerima pasien frail ini. Artinya orang kayak gelas rapuh gitu ya. Dipercek aja pecah gitu. Artinya sama, dikutak-katik sedikit aja rentah. Mau operasi orang rentah, outcome-nya jelek gitu. Orang rentah, orang rapuh. Rapuh kan frail tuh rapuh ya. Hati-hati gitu ya. Nah, sama juga hilangnya berat badan. Nah, ini. Jadi skor 1 sama 2 frail, rapuh, skor 2 ini. Kalau nggak ada skor ya sudah tangani di puskesmas gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau kita ngeliat gambar, jadi kalau males gambar aja. Wah, ini orang lansia yang fit, seperti guru-guru kita ya, Prof. Ali, Prof. Edi ya, seperti guru-guru kita fit, meskipun lansia 70 ya masih fit. Nah, ini kayaknya hati-hati nih derajat keringnya nih, netral, sudah pakai tongkat. Ya. Ini orang tua saya sudah pakai walker nih, ya, apalagi sudah pakai kursi roda, apalagi sudah begini ya, dari tempat tidur aja nggak bisa apa-apa, itu udah rentah, ya. Nanti tergantung. Nah, inilah yang dikatakan tadi, menilai lansia tadi 14I ditambah dengan sindrom yang baru, frail, artinya rentah. Jadi kita sepakat ya, bahwa kalau duduk di puskesmas, dok, ini ada pasien jadi statusnya hipertensi, DM, ada lagi yang lainnya. Ya, rentah, apa-apa gitu ya. Bagaimana nutrisinya? Tenang aja, kamu ada timnya di puskesmas, nanti kan kamu yang leadernya, nanti ada timnya. Gizi, nanti disuruh tata laksana gizi gitu ya. Jadi saya sudah memperkenalkan bahwa ketika mengenali masalah pada usia lanjut, keluarkanlah senjatanya CGA. Ini tools tadi yang kemarin ya. Oke. Ini kan mengenali masalah inkontinensia, artinya tidak terlepas dari CGA juga, ya kan? Oke. Kemudian kita kualitas hidup pakai ini. Bisakah dia berjalan? Bisakah merawat diri? Aktivitas sehari-hari, ya, rasa nyeri, rasa cemas. Ini biasanya jumlahnya 2-8 kalau nggak salah jumlahnya. Jadi kalau 8 bagus tuh. 2, 4, 6, 8. 10 ya sekitar itu. Kalau ini aja nggak bisa, ini nggak bisa, ya udah kualitasnya jelek. Atau pakai grafik ini deh, nilainya ada yang 100, 90, 80 gitu ya. Jadi namanya EQ5 5D. Udah selesai ya. Saya rasa ya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Ya. Jadi kita sudah belajar inkontinensia. Nanti mungkin saya nggak tahu kalau besok saya nggak ada kerjaan besok bisa, tapi kalau enggak mungkin saya schedule ya. Artinya besok ada topiknya saya bingung impairment. Impairment itu mungkin mempelajari gangguan gitu ya, gangguan organ. Saya mau cari dulu slide-nya, belum ada sih itu. Jadi apakah nanti saya ganti aja mungkin sindrom, tapi nggak mungkin saya ngajarin 14I ditambah 5 terlalu banyak gitu. Apa diambil yang khas aja, seperti itu nanti kita lihat ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya, saya ada buat cuman berapa soal ya, dikit ya, 5 udah sekali ya. Mungkin nanti soal itu juga untuk seperti untuk apa sih CBT kali ya. Udah soalnya ya, nggak sesulit yang saya ajarkan tadi, gampang ya. Mana yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kuis ya? Rasanya ada nenek kakek nggak di rumah? Nggak ada ya. Orang tuanya belum lansia ya. Jadi ya udah nggak ada ya. Artinya pokoknya masalah di geriatri kemarin sudah belajar cara mendiagnosisnya menggunakan CGE, kemudian
hari ini belajar inkontinensia, ya. Artinya kalau CDT ya mencari soal kira-kira inkontinensia yang CGE ya, soal-soal lain ya gimana orang nggak diajari dekubitus dan sebagainya, gimana mau keluar gitu ya. Ya, oke. Tapi paling dipasang soalnya antara dengan sudah belajar struk sudah kan ya? Sudah kan? Ya. Ada mau ditanyakan? Ada Nabila ya? Ya, Pak Indra ngerti semua ya? Udah, mungkin Pak Indra. Iya dok. Sudah selesai Pak Indra. Oke dok. Ya kita mulai kuisnya dok ya. Oke dok. Adik lihat di chat deh. Saya boleh lihat ya dia. Iya dok, silakan dok. Adik waktunya 5 menit deh. Tapi luar ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Bisa nggak dibuka? Oke.